Ya, halo, shalom teman-teman sekalian. Shalom. Ya, bersyukur hari ini kita boleh berkumpul kembali di gereja Tuhan. Terima kasih teman-teman untuk kesediaannya datang, untuk berani lagi kembali ke gereja. Kami juga grateful sebagai pengurus hamba Tuhan. Kami bersyukur kita boleh balik onsite gitu ya, dengan segala adaptasi, juga beberapa pertimbangan, tapi thank God kita di sini hari ini, kita mau menyembah Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kita memulai semua ibadah kita pada sore hari ini, saya menyambut juga teman-teman yang baru pertama kali datang, welcome. Kalau teman-teman feel comfort di sini, teman-teman juga boleh join komunitasnya kita. Kita juga ada small group, kalau teman-teman mau bertumbuh sama-sama kita, feel free untuk tanya ke penginjil Christian Theodore ya, atau ke Wewe. Atau ke aku juga boleh, atau nanti ke Andrew Hans gitu. Teman-teman, mari kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita menenangkan hati kita dan kita mengakui bahwa ibadah ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal yang memberkati kita, menyertai kita dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya kasih karunia Tuhan itu menyertai kita sehingga kita boleh menyembah Dia sebagai Allah satu-satunya. Amin. Enjoy the worship, happy Sunday. Mengucap syukur kepada Tuhan, hari demi hari, minggu demi minggu, kita akhirnya bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari saat ini kita mau angkat suara kita mau puji Dia. Sebab hanya Engkau-Lah yang kudus Tuhan. Mulialah namamu, besarlah namamu Tuhan. Dan inilah kami Tuhan. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Suara kita puji Dia. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa. Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu Tuhan. Segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan namamu. Suci, suci, suci.
bagimu Tuhan. Segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan nama. Segala pujian bagimu. Teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan. Holy, 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 merciful and mighty, God in 3 persons, blessed Trinity. Holy, holy, kuduslah namamu Tuhan. Dan saat ini kiranya Engkau sendiri yang mau melayakan setiap kami untuk beribadah kepadamu. Kiranya segala puji-pujian yang kami bawakan ini boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah ini, biarlah ibadah ini boleh semata-mata untuk menyenangkan hatimu. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, berikan kami hati yang mau terbuka di hadapan-Mu, agar kami pun Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami ucap syukur ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saat ini kita mau angkat suara kita memujikan Tuhan kita. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan Tuhan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami
Segala kemuliaan hanya Tuhan kita. Coba teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Mari saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita, membiarkan Tuhan untuk membentuk setiap kita. Sebab bentuklah kami Tuhan, jadikan kami bejana. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, sesuai kehendak Tuhan. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesus, ku jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Sebab ini kami Tuhan, ini aku bejana-Mu, patuhlah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesus, ku jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesus, ku jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu. Kepada Penginjil Ardiansyah, Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami sekarang akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, kuasai hati dan pikiran kami sehingga semuanya terfokus, terkonsentrasi kepada pemberitaan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu waktu diberitakan, sungguh Tuhan boleh menyelidiki setiap hati kami, dan sungguh boleh mengoreksi setiap kehidupan kami, dan juga boleh mengarahkan dan menuntun kehidupan kami, sehingga sungguh hidup kami bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki.
Tuhan berbicaralah kepada kami dan sungguh tolong kami, supaya kami sungguh boleh mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan untuk jam pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang bekerja, Tuhan sendiri yang sungguh beracara di dalam pemberitaan firman-Mu ini. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat pagi semuanya. Teman-teman, waktu saya melihat teman-teman semua yang hadir di tempat ini, saya jadi bernostalgia. Karena dulu waktu saya pelayanan di sebuah gereja, saya melayani sebagai pembina pemuda dan juga remaja. Jadi melihat teman-teman semua hadir sini pemuda-pemuda, wah saya senang sekali ya. Jadi tambah semangat gitu. Karena mengingatkan betapa serunya pelayanan di pemuda, punya komunitas pemuda, bisa beribadah bersama, bisa melayani bersama-sama. Jadi saudara senang sekali bisa hadir di tengah-tengah saudara juga dan bisa berbagi firman Tuhan. Nah saudara, pesan saya, nikmatin ya, selagi bisa menikmatin adanya ibadah, persekutuan sesama pemuda remaja ya. Nanti ada masanya, sudah lewat, sudah berumah tangga, mau kembali lagi ngumpul ngegeng begini, aduh rasanya nggak bisa lagi, jadi kangen gitu. Jadi nikmatin dan selamat menikmati persekutuan dan bertumbuh di dalam Tuhan ya. Saya berharap teman-teman bisa menikmati ini semua. Nah teman-teman, saya hari ini ingin membagikan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Satu perikop yang sangat terkenal dan sudah tidak asing lagi yang sering kita pelajari bersama-sama, tapi pagi ini saya mengajak kita kembali merenungkannya. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai yang ke-10. Kalau sudah, saya akan membacakan untuk kita semua 1 Korintus 15 ayat 9 sampai yang ke-10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah teman-teman, satu kali seorang pemuda datang kepada saya dan dia berkata, Ko Ardi, mulai minggu depan saya mengundurkan diri dari pelayanan. Saya berhenti melayani Tuhan. Wow, teman-teman, saya kaget. Loh kenapa? Dia bisa mundur dari pelayanan. Saya tanya kenapa? Dia mengatakan, kok saya bergumul dengan dosa saya dan saya jatuh lagi. Dan saya merasa saya tidak layak untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu saya memutuskan minggu depan saya berhenti melayani, saya tidak lagi mau melayani Tuhan. Nah teman-teman, dari percakapan itu saya menyadari ada seorang pemuda yang bergumul dengan dosanya. Bergumul sekali sampai dia merasa dia tidak layak dan dia mau berhenti melayani Tuhan. Nah teman-teman, apa yang dialami oleh pemuda itu bukan dialami oleh dia sendirian, tetapi dialami oleh banyak orang. Dan saya sering sekali bertemu dengan orang-orang yang seperti ini. Satu kali saya ketemu dengan jemaat, saya tahu jemaat ini sudah lama tidak ke gereja. Saya ketemu, saya bertanya sama dia, halo, saya sapa. Kemana aja nih, udah lama nih gak ketemu nih. Kemana aja udah lama gak ke gereja. Dia bilang, iya Pak, saya sengaja gak ke gereja. Loh kaget saya. Kenapa nggak ke gereja? Bahkan sengaja nggak ke gereja. Teman-teman, dia mengatakan bahwa dia bergumul dengan dosa-dosanya. Dia banyak melakukan perbuatan dosa dan dia mengatakan, Pak, aku sudah nggak layak untuk datang beribadah di gereja ketemu Tuhan. Karena terlalu banyak Pak dosa yang aku perbuat Pak. Bahkan aku tahu Pak, Tuhan aja sudah membuang aku, melupakan aku karena betapa kotor dan menjijikkan saya. Teman-teman, banyak orang itu bergumul akan dosa-dosanya dan merasa dirinya tidak layak dan dia berhenti melayani Tuhan, bahkan dia pergi meninggalkan Tuhan. Teman-teman, saya coba merenungkan dari pergumulan yang dihadapi oleh banyakkan orang. Dan saya menyadari yang pertama teman-teman, di satu sisi bagus sih
Kalau kita itu bergumul akan dosa, kita merasa tidak layak, kita merasa kita orang berdosa. Bagus teman-teman. Kenapa saya mengatakan bagus? Karena banyak orang waktu berbuat dosa, anteng-anteng aja. Nyantai aja, merasa nggak ada kotor sama sekali. Bahkan merasa aku layak, justru masih layak dilayani Tuhan. Aku layak mendapatkan berkat anugerah Tuhan. Anteng aja saudara. Kalau tidak percaya coba saudara lihat orang koruptor ketangkep oleh KPK. Anteng-anteng aja malah bisa foto-fotoan. Nggak ada rasa malu, nggak ada rasa penyesalan satu dengan yang lain. Jadi di satu sisi saya pikir kalau kita berdosa, sadar kita ini tidak layak, kita ini kotor, baik saudara. Menyadarkan betapa tidak layaknya kita dan kita membutuhkan Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, apakah kita harus meninggalkan pelayanan, meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan, lari dari Tuhan? Teman-teman saya percaya jawabannya adalah tidak, bukan? Karena kita punya Allah yang penuh dengan kasih karunia. Dan Allah kita itu bukan hanya penuh dengan kasih karunia, tapi juga memberikan kasih karunia-Nya kepada manusia yang berdosa. Karena Tuhan tahu manusia itu membutuhkan kasih karunia-Nya. Manusia berdosa itu sangat membutuhkan kasih karunia Tuhan. Supaya manusia bisa tetap tegak, bisa mempunyai masa depan yang indah di dalam Tuhan. Nah saudara, pertanyaannya pagi ini yang kita renungkan bersama adalah, apa sih dampaknya dari kasih karunia Tuhan itu? Katanya itu sangat penting sekali bagi kita manusia orang yang berdosa. Emang apa sih dampaknya? Sehingga sangat dibutuhkan sekali bagi kita yang bergumul akan dosa-dosa kita. Nah saudara, dari ayat tadi saya ingin membagikan dua kebenaran saudara. Dampak dari kasih karunia Allah itu kepada kita. Yang pertama saudara, kasih karunia Allah itu sanggup mengubah kehidupan seseorang. Sekali lagi saudara, kasih karunia Allah itu sanggup mengubah, mentransformasi kehidupan setiap orang. Saudara, kalau kita lihat ayat yang kita baca tadi ya, bahkan kalau kita lihat perikop secara keseluruhan, di situ Paulus berbicara tentang Yesus yang mati itu sudah bangkit. Buktinya apa? Salah satunya, Paulus sendiri menyaksikan bahwa Yesus yang telah mati itu bangkit. Karena Yesus itu sendiri yang menampakkan dirinya kepada Paulus. Nah waktu Paulus berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit, disitulah Paulus mengalami kasih karunia Tuhan. Disitulah dia mengalami kasih karunia Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada Paulus. Saudara, pertanyaannya, waktu Paulus itu menerima kasih karunia dari Tuhan, bagaimana sikap Paulus? Saudara, sikap Paulus di ayat yang ke-9 tadi cukup mengejutkan ya kalau kita lihat sikap Paulus. Apa sikap Paulus saudara? Dikatakan karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Saudara, sikap Paulus waktu dia menerima kasih karunia dan dia mengalami kasih karunia Tuhan. Saudara, Paulus jadi menyadari bahwa dia adalah orang yang tidak layak saudara. Dia sadar dia itu tidak layak menjadi seorang rasul. Bahkan disebut rasul aja pun dia tidak pantas. Dia menjadi sadar betul dia tidak layak. Loh kenapa? Kenapa dia nggak layak? Apa yang dia lakukan teman-teman? Saudara, kalau kita lihat frase berikutnya, Paulus itu dengan jujur mengatakan dia adalah orang penganiaya jemaat Tuhan. Waduh. Jadi nggak main-main nih saudara, dosanya dia penganiaya orang saudara. Kalau Paulus itu masa lalunya suka ngebully, ngegosip, ya mungkin kita mengatakan dalam kacamata manusia masih oke lah, tanda kutip. Tapi ini saudara, dia penganiaya orang saudara, dia menjebloskan orang Kristen ke penjara, menyesal menganiaya. Satu dosa masa lalu yang besar sekali. Makanya Paulus waktu dia mengalami kasih karunia Tuhan, dia sadar. Dia itu tidak layak sama sekali menjadi rasul. Disebut rasul pun tidak pantas dia itu. Ada satu kesadaran ketidaklayakan. Tetapi saudara, masuk ke ayat 10. Bagi saya ini ayat 10 ini waktu dikatakan tetapi, ini kayak kayak apa ya. Tadi itu turun, tapi waktu ayat 10 itu kayak naik gitu ya. Apa sih yang dikatakan di ayat 10 itu? Paulus mengatakan demikian saudara. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada.
Saudara perhatikan di situ dikatakan tetapi. Wah, tadi dia merasa tidak layak, dia sadar masa lalunya. Tetapi saudara, karena dikatakan kasih karunia. Jadi karena kasih karunia ini saudara, terjadi sesuatu dalam kehidupan Paulus. Tetapi karena kasih karunia ini loh, hidup Paulus itu mengalami sesuatu. Apa yang terjadi sama Paulus? Dikatakan aku adalah sebagaimana aku ada. Jadi Paulus itu sekarang mengalami sebagaimana aku ada. Loh, pertanyaannya, emang waktu itu Paulus adanya gimana gitu ya? Emang waktu itu Paulus ngalamin seperti apa? Apa yang terjadi sama Paulus? Ada itu apa gitu? Nah saudara, kita tahu jawabannya simpel kan. Paulus waktu itu jadi rasul Tuhan. Jadi orang yang diutus untuk mengabarkan Injil, menjadi pelayan Tuhan. Allah Tuhan yang dahsyat dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, jadi kita melihat saudara, karena kasih karunia itu diberikan kepada Paulus saudara. Kasih karunia itu saudara mengubah kehidupan Paulus. Yang dulunya dia adalah penganiaya jemaat, tapi sekarang dia mengalami perubahan transformasi menjadi seorang rasul. Dulu dia adalah seteru Allah, dia berubah menjadi anak-anak Tuhan. Dulu dia adalah orang yang di bawah murka Allah, tetapi sekarang dia ada di bawah kasih karunia Allah. Saudara, kasih karunia Allah itu sanggup mengubah hidup seseorang. Paulus mengalaminya. Saudara, waktu saya persiapan khotbah ini, saya teringat waktu saya masih studi di Saat ya. Waktu itu di chapel. Di chapel, setiap mahasiswa itu ada chapel. Nah, ada pemimpin pujian. Pemimpin pujian itu nyanyi lagu Terima Kasih Yesus. Saudara tahu lagu itu? Terima kasih Yesus, Yesus terima kasih karena anugerahmu buat hidupku. Apa ya, lah, begitulah thank you Jesus yang Inggrisnya. Saudara, itu yang nyanyi pimpin pujian itu kakak tingkat kan. Saya enggak tahu lagu itu. Waktu saya dengar lagu itu, wih, ku ada sebab anugerahmu. Saudara, itu mata saya itu langsung merah, langsung menetes air mata, langsung nangis, berceguk-cegukan. Karena ada kakak tingkat, teman-teman kan malu kan ya. Masa Rembo nangis, apa kata orang gitu kan. Masa Arnold Schwarzenegger bisa nangis, kan malu gengsi. Saya hapus air mata saya, hapus. Nangis terus, gak berhenti-berhenti. Bercekukan, waduh nangis, sampai saya nangis gak berhenti-berhenti. Saudara, kenapa nangis? Saudara, karena saya ingat masa lalu saya. Lagu itu membawa saya terbang mengingat masa lalu saya. Saudara, kalau saya lihat teman-teman yang remaja, duduk di kursi ikut persekutuan remaja, ibadah remaja, ikut melayani Tuhan. Saudara, dulu remaja saya tidak ada momen kayak gitu. Saya dulu remaja hilang. Hilang kemana? Saya jauh dari Tuhan. Boro-boro ke gereja, baca Alkitab enggak, doa juga enggak. Saya jauh dari Tuhan. Bagaimana sekolah? Berantakan. Saudara, bagaimana relasi saya dengan orang tua? Juga enggak baik. Terus ini hidup saya jauh dari Tuhan. Sampai saya masuk kuliah S1. Saya ngambil sastra di sebuah kota di Bandung. Kuliah ambil sastra. Di sastra kuliah apakah saya jauh lebih baik? Berantakan, kuliah juga berantakan. Hidup bagaimana? Jauh lebih baik enggak? Berantakan juga hidup, enggak ada baik-baiknya. Terjerat dengan namanya merokok, sebenarnya merokok dari SMP dan ngerokok. Terjerat lagi dengan film-film porno. Mengikat, jadi preman lah, sok jagoan lah. Betul-betul hidup itu jauh berantakan dari Tuhan. Saudara, sampai satu kali ada orang datang PI saya. Disitulah momen saya bertobat, saya mengalami transformasi perubahan hidup. Saudara, disitulah saya mengalami kasih karunia Tuhan. Dan disitulah saudara, pelan-pelan kasih karunia itu bergerak membawa saya, hayu berubah. Yang langkah pertama yang saya lakukan adalah saya berhenti ngerokok dulu. Saya berhenti, tidak lagi nonton film porno. Tidak, ini dosa di mata Tuhan. Sampai teman-teman kos saya itu kaget lihat saya. Wih, ada Pak Pendeta. Saya diomongin Pak Pendeta. Di kos itu orangnya ya belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan lah. Mereka bercanda mengatakan, wih ada Pak Pendeta di sini. Dia panggil saya Pak Pendeta. Saya bilang, jangan panggil saya Pak Pendeta. Saya tidak mau jadi pendeta. Tidak mau jadi hamba Tuhan.
Tahu-tahu ke depan Tuhan panggil beneran. Jadi, wah Pak Pendeta, wah. Tapi satu teman saya, orang anak Tuhan ngomong gini, sudahlah nggak usah berubah lah. Jangan sok-sokan berubah, hidup nggak akan berubah. Taruhan yuk, 6 bulan saya prediksi kamu akan balik lagi kehidupan lama. Kurang ajar ya anak Tuhan ngomong gitu. Ngelihat temennya berubah bukannya saya support, dukung. 6 bulan lu balik lagi. Gak percaya, saya bilang saya buktiin deh. Saudara satu-satu mengalami perubahan, satu-satu mengalami perubahan. Dan kasih karunia itu juga mendorong saya untuk melayani Tuhan. Saudara saya memutuskan, saya mau menjadi guru sekolah minggu melayani Tuhan. Saudara bayangin, saya datang ke gereja, daftar jadi guru sekolah minggu, rambut segini, gondrong, warna kuning, antingan gede 2. Terus saya pikir antingan gak mau segini, yang gede-gede, kuning. Mau ngelamar jadi guru sekolah minggu, kaget orang gereja. Ini Ali Topan, anak jalanan, mana ini mau jadi guru sekolah minggu, gondrong begini, masa penampilannya nggak meyakinkan. Saya daftar saudara, dan puji Tuhan, keterima saudara. Keterima, tapi keterima syaratnya gunting rambut, penampilan harus diganti. Saya gunting rambut pendek, pakai kemeja, yang nggak pernah pakai kemeja, celana panjang, pakai suatu pantofel, berubah. Sekali saya masuk ke gereja, orang kaget semua ngelihatnya. Wis, Ari Wibowo katanya. Kenapa? Siapa ini? Kaget saudara. Selama ini Ali Topan anak jalanan jadi Ari Wibowo, berubah saudara. Saudara disitulah mengalami transformasi perubahan. Kasih karunia itu betul-betul menggerakkan, sungguh membawa kita mengalami perubahan. Dan sampai pada titik Tuhan berkata, jadi hamba Tuhan. Saudara, oleh karena itulah saudara, waktu saya duduk di chapel, dengar laguku, ada sebab anugerahmu, karena kasihmu, menetes air mata. Saudara, kenapa saya melihat? Betul. Apa yang terjadi dengan Paulus juga terjadi pada hidup saya. Bahwa firman Tuhan, kasih karunia itu bisa mengubah hidup kita. Dan dia juga bisa mengubah kehidupan saudara yang hadir di tempat ini. Saudara, kalau kita hari ini bergumul dengan dosa-dosa kita, jangan lari dari Tuhan. Justru kita harus mendekat kepada Tuhan. Kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan itu sanggup mentransformasi, mengubah hidup kita. Kita membutuhkan kasih anugerah Tuhan itu. Jangan lari dari Tuhan. Teruslah datang kepada Tuhan. Makin mendekatlah kepada Tuhan. Justru kita membutuhkan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan itu sanggup mengubah kita. Saudara, kangen gak hidup diubah oleh Tuhan? Bosan gak hidup? Hidup kok gak punya kerinduan melayani Tuhan. Hidup terus jatuh di dalam pornografi. Hidup jatuh terus berbuat dosa, melawan orang tua. Capek gak sih hidup kayak gitu? Hidup yang jauh dari Tuhan, capek gak sih saudara? Rindu gak sih kita hidup berubah? Hidup dekat dengan Tuhan, rajin melayani Tuhan, dekat dengan orang tua, punya relasi yang baik dengan orang tua. Rindu gak sih hidup kita ditransformasi seperti itu? Saudara, saya harap kita semua punya kerinduan itu. Dan kasih karunia Tuhan itu sanggup mengubah kita. Jangan lari dari Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Justru ayo kembali mendekat kepada Tuhan. Saudara, yang pertama dan yang terakhir saudara. Kasih karunia Tuhan itu dapat memotivasi kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara perhatikan ayat yang ke-10. Sekali lagi saudara, kasih karunia Allah itu dapat memotivasi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, saya akan bacakan ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku adalah sekarang. Perhatikan saudara, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Saudara, Paulus mengatakan dia sudah menerima kasih karunia itu saudara. Dan dia mengatakan kasih karunia itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Lalu Paulus mengatakan sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada siapapun. Saudara perhatikan di frasa itu, pertama kerja. Apa maksudnya kerja ini? Saudara, kerja ini pasti bukan kerja cari duit, bukan. Tapi apa saudara? Dia melayani sebagai rasul memberitakan Injil Yesus Kristus. Saudara, jadi Paulus itu waktu menerima kasih karunia, dia malah bekerja, yakni dia melayani Tuhan, memberitakan Injil Yesus Kristus.
Dan perhatikan waktu dia bekerja saudara, ada satu frase yang saya percaya akan membuat kita malu sebagai anak-anak Tuhan. Apa saudara? Dikatakan dia bekerja dengan lebih, apa saudara? Cukupan? Keras? Salah. Jawabannya adalah dia bekerja, dia melayani Tuhan dengan apa? Lebih keras saudara. Bukan keras tapi lebih keras. Saudara, waktu saya baca ini saya tertunduk. Malu. Paulus mengatakan dia melayani, dia bekerja lebih keras setelah dia mengalami kasih karunia Allah itu. Saudara, kebenaran ini bisa kita lihat kan. Paulus waktu dia memberitakan Injil naik kapal karam, tobat enggak? Enggak tobat, maju terus. Waktu dia memberitakan Injil masuk penjara, buat dia kapok enggak? Kapok, maju lagi. Waktu dia memberitakan Injil, dia masuk penjara dan akan dihukum mati. Bikin dia kapok enggak? Tidak kapok, maju lagi. Saudara, kita melihat figur Paulus saudara. Waktu dia mengalami kasih karunia Allah itu, kasih karunia Allah itu bekerja mendorong dia untuk bekerja lebih keras. Bukan keras, tapi lebih keras. Saudara, kenapa sih harus lebih keras? Saya percaya saudara, untuk mendapatkan sesuatu yang baik, memberikan yang terbaik, harus ada usaha yang lebih keras untuk dilakukan. Butuh yang namanya lebih keras. Saudara, pertanyaannya, apakah Paulus hebat sampai dia bisa melayani Tuhan, memberikan yang terbaik seperti ini, bekerja lebih keras? Apakah karena Paulus hebat? Tidak. Tapi Paulus di ayat yang terakhir dia mengatakan, tapi itu semua karena kasih karunia Allah semata, bukan kehebatan dia. Saudara, dari sini kita lihat kan teman-teman, kasih karunia yang dialami oleh Paulus itu saudara, mendorong dia, memotivasi dia untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oleh karena itu dia bekerja lebih keras. Supaya dia bisa hidup menghasilkan sesuatu yang baik buat kemuliaan Tuhan. Saudara, saya dulu pelayanan, saya bersyukur sekali saya mempunyai seorang pendeta, rekan pelayanan, yang betul-betul bisa menjadi teladan dalam saya melayani Tuhan. Saudara, pendeta itu sangat terkenal sekali untuk pelayanan misi. Kalau ngomong misi, pelayanan misi, luar biasa. KKR di mana-mana, pergi ke kota sana sini, KKR, luar biasa saudara. Dan bukan hanya kota besar saja, masuk ke pedalaman, saya juga ikut membantu pelayanan. Sampai ke pedalaman, ke pelosok-pelosok tempat yang kecil, KKR, lapangan sepak bola, adain KKR di sana. Sampai dukun-dukun pun juga ikut. Waktu KKR lapangan sepak bola ada dukun-dukun mabok ikut di sana. Pelayanan sampai ke dalam-dalam luar biasa. Saya benar-benar angkat topi semangat pendeta ini melayani Tuhan. Tapi saudara, satu kali pendeta ini divonis mendapatkan satu penyakit, yang ini sakit kanker. Saudara, kanker itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Bahkan menurut cerita beliau, sekarang sudah almarhum ya. Saudara, malam-malam itu kanker itu menggerogot kaki sampai dia sakit sekali, sampai dia jerit-jerit. Punggung dadanya digerogotin kaki sampai dia berjerit-jerit, sakit sekali. Sampai dikasih obat penghilang rasa sakit pun tidak mempan saudara. Tiap malam dia ngalami itu nahan sakit, luar biasa sakitnya. Kanker menggerogoti dia. Saudara, yang membuat saya tambah angkat topi adalah di tengah kesakitan beliau menghadapi kanker, tidak berhenti melayani Tuhan. Tetap pergi KKR, tetap pergi ke pedalaman. Kanker loh itu sudah ngerogotin dia. Tengah malam nahan kesakitan, sembuh sedikit pergi melayani Tuhan. Sampai nyawanya, sampai dia dipanggil Tuhan. Saudara, saya melihat satu contoh nyata. Ada hamba Tuhan juga yang melayani Tuhan dengan lebih keras lagi. Dan sekarang saya melihat ada buah-buah hasil dari pelayanan beliau. Saudara, kalau kita lihat Paulus, dia melayani Tuhan, bekerja lebih keras.
Lah bagaimana kita? Saudara, apakah kita sudah memberikannya terbaik buat Tuhan gak sih? Saudara, jangan-jangan saudara, kita belum memberikannya terbaik buat Tuhan. Kenapa? Mungkin karena jangan-jangan kurang keras. Kita belum memberikan yang maksimal. Mungkin kita hanya memberikan sebagian, atau cukupan, atau ya baik, tapi kurang keras saudara. Saudara, mari kita tingkatkan kadar dosis pelayanan kita buat Tuhan. Baik di gereja, baik di kantor, baik di sekolah. Tunjukkan saudara prestasi kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita lebih ekstra lagi. Supaya apa saudara? Baik di pelayanan di gereja, di sekolah, di dunia kerja, kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, saya khawatir jangan-jangan kita pelayanan, kita hidup selama ini kurang memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena kita kurang memberikan daya maksimal, kurang keras. Saudara, mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Selama kita masih hidup. Saudara, kalau kita melihat Paulus, waktu dia bekerja lebih keras, saudara, itu juga memperlihatkan satu hal, saudara. Itu memperlihatkan bahwa Paulus tidak terjebak dengan kehidupan masa lalu dia. Saudara, siapa sih Paulus masa lalunya? Saudara, Paulus masa lalunya adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan, bukan? Seorang pendosa, bukan? Tetapi saudara, kita lihat dia bekerja keras untuk melayani Tuhan. Saudara, itu memperlihatkan bahwa kehidupan Paulus, dia bisa move on saudara. Dia tidak terjebak dengan kehidupan kegelapan masa lalunya. Dia mau melangkah, mau hidup di dalam anugerah Tuhan. Tidak mau lihat ke belakang. Dia mau maju, bekerja keras demi Tuhan, memberikan yang terbaik. Saudara, coba Paulus ya. Kalau hidupnya itu gak bisa move on dari masa lalunya, dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Paling dia ada di kamar terus, paling banter juga pikir-pikir. Di dalam kamar pukul-pukul dada, nangis, nyalahin diri terus karena aku orang berdosa. Saya kira dia gak akan semaksimal ini saudara. Saya rasa dia tidak akan memberikannya terbaik buat Tuhan. Karena dia sepanjang hidupnya akan terus menyalahi dirinya karena dosa masa lalu yang sering dia perbuat. Tapi saudara, kita bisa melihat Paulus. Dia bisa maju, nggak lihat lagi ke belakang. Betul pernah gagal, tapi ada kasih karunia Tuhan. Dan dia terus bisa maju. Saudara, oleh karena itu saudara, jangan lari, jangan menjauh dari Tuhan. Ada kasih karunia dari Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus sayang nggak sama kita? Oh, dia sangat sayang sama kita. Tatkala kita jatuh ke dalam dosa, dia nggak akan buang kita. Seberapapun fatal dosa yang kita perbuat, dia akan tetap menyambut kita. Kalau kita mau datang dengan hati yang hancur, penuh dengan penyesalan, dia nggak akan buang kita. Oleh karena itu saudara, datang. Dia akan memberikan kasih karunia demi kasih karunia-Nya. Karena dia sayang kita. Dan supaya kita bisa terus bangkit, berkarya bagi Tuhan. Saudara, semoga firman Tuhan ini sungguh saudara membawa kita, mari kita dekat lagi kepada Tuhan. Mungkin kita jauh dari Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Justru kita membutuhkan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara, saya rindu saudara firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja. Saya mengajak kita untuk melihat hati kita masing-masing di kedalaman hati kita. Saudara, apakah kita sudah jauh dari Tuhan? Apakah kita jauh dari Tuhan? Mengapa kita jauh dari Tuhan? Hari ini saudara, saya rindu kita kembali datang mendekat kepada Tuhan. Kita membutuhkan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Saudara, mari ambillah komitmen selesai ibadah ini untuk kembali dekat kepada Tuhan. Tidak menjauh dari Tuhan. Kembalilah. Karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Bapa di surga, Engkau tahu ya Tuhan, kedalaman hati kami.
Mungkin kami datang, kelihatan wajah kami baik-baik saja. Tapi Engkau yang tahu ya Tuhan, bagaimana kedalaman hati kami. Mungkin kami sudah jauh dari Tuhan. Karena dosa-dosa yang telah kami perbuat membuat kami merasa sungguh kami harus jauh dari Tuhan. Oh Tuhan, tarik kami Tuhan. Tuhan, tarik kami Tuhan. Dan biarlah sungguh Tuhan itu kami mendekat kepada Tuhan dan kami terus mengalami kasih karunia Tuhan yang terus mentransformasi hidup kami dan terus mendorong kami untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sehingga hidup kami tidak sia-sia, tapi hidup kami memuliakan Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat rekan-rekan semua yang ada di gereja ini ya Tuhan. Sungguh Tuhan, mereka boleh mengalami transformasi dari Tuhan. Hidup mereka tidak lagi sama, tetapi hidup mereka sungguh mengalami perubahan karena Tuhan yang bekerja. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas firman yang telah diberitakan. Kiranya Tuhan yang memberkati. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan dengan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab karena kasih karunia Tuhan telah menyelamatkan kita dan anugerahnya yang begitu melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama memujikan salib. Biarlah persembahan ini bukan hanya sekedar materi, tapi kita juga boleh memberikan diri kita kepada Tuhan. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu, ku dimampukan selalu semua perkara. Semua perkaraku dan harapan-harapan kami, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Keselamatan yang besar bagi kami Tuhan. Besar bagiku, ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Untuk jemaat yang sudah memberikan persembahan, silakan bangkit berdiri. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku.
Yuk kita sekali lagi bersatu dalam doa ya. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk sekali lagi kesempatan kami boleh memberikan persembahan pada pagi hari ini. Bapa, kami tahu ini bukan yang terbaik dari apa yang kami punya, tetapi biarlah kasih setia Tuhan yang terus mengajari kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Terlebih kalau Tuhan izinkan, Tuhan juga boleh mampukan kami untuk boleh mempersembahkan tubuh kami, diri kami, karya kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah melalui hidup kami boleh menjadi garam, menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bagi keluarga kami, maupun siapapun yang bertemu dengan kami. Bapak, saat ini kami juga mau berdoa, menyerahkan setiap kami, setiap teman-teman kami yang mungkin sudah mulai capek, mulai bosan, mulai jenuh akan semua hal yang berhubungan dengan kerohanian kami. Kami mulai letih Tuhan ketika kami harus dituntut banyak, kami harus dipaksa banyak hal, kami dipaksa untuk terlibat, kami diminta untuk aktif di sana di sini. Tetapi Tuhan, kami percaya kasih setia Tuhan, your grace is greater Tuhan. Maka Tuhan izinkan kami ketika kami mengalami itu semua, ketika kami mungkin mendapat tuntutan dari orang tua kami, dari keluarga kami, maupun dari orang-orang sekitar kami, biarlah kami boleh merasakan sukacita Tuhan. Sehingga kami ketika kami menjalani kehidupan kami, menjalani studi kami, menjalani pelayanan kami boleh menikmati itu semua. Dan terlebih dari itu kami boleh menikmati kehadiran dari Tuhan. Bapak, saat ini kami juga menyerahkan untuk komunitas di mana kami bergereja. Untuk gereja kami mau menyerahkan semuanya dalam Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin sampai saat ini kami masih belum merasa belong here. Tetapi biarlah kasih setia Tuhan yang menyambut kami sekali lagi. Tuhan izinkan momen-momen sehingga kami pun boleh sekali lagi terlibat, sekali lagi step in ke dalam komunitas ini. Biarlah kami pun ketika kami bertumbuh, kami boleh sekali lagi merasakan sukacita itu. Sukacita bersekutu bersama-sama dengan teman-teman kami. Sukacita bertemu dengan saudara seiman kami. Dan kami pun lebih dari itu, kami boleh menikmati Tuhan, menikmati komunitas ini. Kiranya Tuhan sendiri juga yang tolong teman-teman kami yang mungkin sudah undur, sudah jauh daripada Tuhan. Seperti kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengarkan. Kasih karunia itu, biarlah kasih karunia itu yang menangkap kami, menangkap teman-teman kami sekali lagi. Inilah seruan doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi kami juga percaya Engkau adalah Tuhan yang mengasihi setiap kami, anak-anak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami melandaskan setiap seruan doa kami ini di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari bersama dengan seluruh gereja di segala tempat dan abad kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Kita akan sama-sama melihat pengumuman melalui Sunday News.
Mari kita sama-sama meresponi firman Tuhan, kita mau pujikan Worthy is the Lamb. Biarlah lagu ini sebagai ungkapan rasa syukur kita. Dan mari kita memberikan diri kita juga kepada Tuhan. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns, reign victorious. Teman-teman bersama untuk bangkit berdiri. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Kepada penginjil Ardiansyah, kami persilakan. Mari kita satu hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih kami boleh dilayakkan dan kami bersyukur untuk ibadah ini. Dan biarlah pulang dari tempat ini kami sungguh Tuhan hidup kami tidak sama tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga dan kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon sebelumnya kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan limpahkan, Tuhan curahkan atas kehidupan kami. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.